pertama kali ditemukan, kita bisa lihat di sini ada 3 orang. Pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan. Ketiga-tiga ini orang fisikawan berasal dari Amerika, tepatnya pada tahun 47. Jadi mereka menemukan transistor. Transistor itu ada jenis yang transistor menemukan jenis bipolar. Mereka itu ya satu John Verdin. John Verdin itu ya termasuk penerima Nobel 2 kali tahun 56. Kemudian Walter Brattain tahun, juga fisikawan menerima Nobel tahun 56. Dan ketiga itu namanya William Conley. Lahir tahun 1910, meninggal tahun 89, sekitar 9 tahun lah. Termasuk fisikawan Amerika Serikat, kelahiran Inggris. Ini penerima Nobel juga. Dengan penemuan tersebut, ya, perangkat-perangkat elektronik yang pada saat itu berukurannya besar, itu dapat dirancang dalam kemasan yang lebih kecil dan portable. Artinya dapat dibawa kemana-mana. Ketiga fisikawan tersebut mendapat hadiah Nobel tahun 56 atas temuannya itu, yaitu transistor. Tapi sebelum ketiga fisikawan Amerika tersebut menemukan transistor bipolar, sebenarnya sudah ada seorang fisikawan asal Jerman namanya Julius Edgar. Sudah memantenkan transistor jenis FET namanya, ya, Field Effect Transistor. Itu di Kanada tahun 52. Tapi ya Julius Edgar tersebut tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya, baik dalam bentuk tulisan maupun perangkat prototipenya. Jadi pada tahun 32 juga seorang inventor asal Jerman bernama Oscar Heil mendaftarkan patennya juga hampir sama di Eropa. Jadi dengan perkembangannya, transistor pada saat ini telah dirancang berbagai jenis desain dengan fitur aliran arus atau pengendali yang unik, ya. Jadi ada jenis transistor yang berada dalam kondisi off sehingga terminal basis diberi arus listrik untuk dapat berubah menjadi on. Sedangkan ada jenis lain yang berada dalam kondisi on sehingga harus diberi arus listrik pada terminal basis untuk merubah menjadi kondisi off. Jadi ada nanti 3 kaki dalam transistor. Nanti kita akan berbicara tahap demi tahap. Jadi ada juga transistor yang membutuhkan arus kecil dengan tegangan kecil untuk mengaktifkannya, namun ada yang hanya memerlukan tegangan untuk mengoperasikannya. Nah, ada lagi transistor yang memerlukan tegangan positif untuk memicu pengendalian di terminal basis. Sedangkan ada juga transistor yang memerlukan tegangan negatif sebagai pemicunya. Jadi berjenis-jenis, ya, bermacam-macam jenis transistor. Jadi sebenarnya transistor mempunyai 3 elektroda. Ya. Jadi sebuah transistor itu
dapat mengaliri arus listrik atau menguatkan tegangan dikarenakan dia memiliki 3 elektroda tadi ya. Yaitu pertama basis atau dasar, kedua emitor itu pemancar, dan kolektor atau pengumpul. Nah, bedanya nanti kalau kita lihat transistor di PNP, nanti kita akan bicarakan ya, tapi perlutnya dulu, PNP dengan NPM itu bedanya ya di kakinya. Nah, kalau kaki transistor di PNP, basisnya itu sebelah kiri ya, basis, di tengah itu kolektor, dan di sebelah kanannya itu adalah emitor atau pemancar. Sementara NPM-nya itu ya sebelah kiri itu emitor. Jadi kalau di PNP itu basis kalau di PNP itu sebelah kiri itu basis, sementara di NPN itu sebelah kiri itu emitor. Namun kedua-duanya di tengah-tengah itu tetap kolektor atau pengumpul. Nah, bedanya di situ ya. Sehingga di PNP itu sebelah kanannya menjadi basis. Transistor. Jadi kita akan berbicara tentang transistor. Apa itu sebenarnya transistor? Jadi di sini sudah kelihatan ya, kalau kita bisa baca, transistor itu adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi. Ada dia fungsinya sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modular, dan lain sebagainya. Jadi transistor ini merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Ya, boleh dikata bahwa hampir semua perangkat elektronika menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Nah, perangkat elektronik yang dimaksud itu seperti televisi, komputer, ponsel, amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan sebagainya. Jadi transistor itu banyak fungsinya. Banyak fungsinya. Tadi sudah disebutkan, ya, transistor tadi memiliki 3 kaki. Nah, kalau yang digambar kita itu ya, transistor pada umumnya ya. Jadi transistor tersendiri secara epistemologinya itu berasal dari kata transfer yang berarti pemindah dan resistor sebagai penghambat. Jadi ada 2 kata di situ, trans dan resistor. Jadi transistor itu dalam bahasa katanya, dalam epistemologinya itu transfer dan resistor sebagai penghadapan. Jadi dari 2 kata tersebut dapat kita simpulkan akan pengertian transistor itu pemindah atau peralihan bahan setengah hantar menjadi suhu tertentu. Jadi ibaratkan transistor itu secara umum seperti ya keran arus yang bisa mengalirkan atau menghambat arus listrik sesuai dengan kontrol yang diberikan. Jadi kalau di air itu ada keran, ya, jadi kalau listrik itu kita umpamakan air, jadi air mengalir, jadi ada keran yang mengaturnya. Nah, kalau di elektronika, air tersebut kita ibaratkan sebagai arus listrik. Nah, arus listrik tersebut
yang bisa mengontrolnya, yang bisa mentransfernya, itu yang disebut namanya transistor. Jadi transistor juga merupakan salah satu komponen yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Bahan dasar dari membuat transistor itu bahan dasarnya itu germanium, silikon, gallium, arsenid, dan lain sebagainya. Jadi sementara untuk kemasan dari transistor itu sendiri umumnya berasal dari plastik, metal, surface mount. Sementara juga ada beberapa resistor yang dirancang dalam satu wadah dan disebut IC. Nanti kita akan bicara ya. Integritas sirkuit namanya. Jadi transistor banyak jenisnya ya. Nah, jenis transistor ada dua di sini ya yang kita pahami, transistor bipolar dan transistor efek Medan. Jadi sebenarnya memang kalau dilihat transistor itu terbagi dua yang bisa kita klasifikasi menjadi transistor bipolar dan efek Medan. Nah, bipolar ini adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Jadi bipolar berasal dari kata ya bi yang artinya itu dua dan kata polar yang artinya kutub. Jadi transistor bipolar juga disebut dengan BJT. BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Jadi harus kita pahami ya, kalau ada yang bilang BJT itu maksudnya itu bipolar junction transistor. Nah, jenis transistor bipolar itu juga terbagi menjadi dua. Masuk pembahasan nanti transistor efek Medan kita bahas terpisah. Ini dia transistor bipolar. Tadi sudah kita bicarakan. Itu terbagi dua, yaitu transistor NPN. NPN itu adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor di emitor. Tadi kita sudah paham itu ya. Transistor yang mempunyai 3 kaki. Nah, NPN. Jadi apa itu NPN? Itu ya transistor bipolar. Tadi kita sudah tahu itu kutub kaki transistor. Nah, transistor mempunyai 3 kaki yaitu basis, kolektor, dan emitor. Gunanya kaki basis itu mengontrol arus dan tegangan yang mengalir pada kedua terminalnya. Jadi kalau di NPN itu ya artinya memiliki kutub negatif, positif, negatif. Jadi arah arus yang bisa dilalui transistor ini sejalan dengan simbol tanda panahnya. Penandaan pada jenis transistor sebenarnya diambil dari polaritas arus yang bisa dilewati transistor.
Nah, cara kerja transistor NPN itu sederhana. Jika pada kaki basis transistor diberi tegangan bias, maka arus pada kolektor transistor akan mengalir ke kaki emitor. Emitor itu transistor sebagai saklar. Jika pada tegangan bias ini diikuti dengan adanya sinyal atau pulse listrik yang akan dikuatkan, maka pada kolektor pun akan menguatkan sinyal seperti yang ada pada basis atau basisnya, yaitu transistor sebagai penguat. Nah, itu prinsip kerja dari NPN. Jadi negatif, positif, negatif. Kemudian ada transistor PNP. Transistor PNP itu apa? Ini transistor termasuk dalam transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangannya yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Jadi tadi kita sudah jelaskan ya perbedaan PNP ya. Di kakinya itu yang di tengah itu ya sama kolektor ya. Baik. Kita masuk ke transistor efek Medan atau sering disebut FET, transistor efek Medan atau FET disingkat dengan FET. Ini jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitas transistornya. Ya, yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate atau G untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain atau D ke terminal source atau S. Ya. Nah, transistor efek Medan yaitu FET ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawanya saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron atau hole. Nah, di dalam transistor efek Medan itu juga dibagi beberapa jenis ya. Nah, ini ada JFET ya. Atau junction field effect transistor. Ini adalah transistor efek Medan yang menggunakan persimpangan. Persimpangan itu dinamakan junction. Junction PN, bias, terbalik sebagai isolator antara gerbang. Gerbang namanya gate dan kanalnya. Nah, transistor JFET ini atau junction field effect transistor, dia mempunyai dua jenis, yaitu
JFET kanal P atau P itu channel, dan JFET kanal N atau N channel. Jadi ada P channel, ada N channel. JFET terdiri dari 3 kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate, drain, dan source. Jadi ada 3 kakinya itu. Gate, drain, dan source. Kemudian MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Ini transistor efek medan yang ini menggunakan isolator. Biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2. Di antara gerbang atau gate dan kanalnya, MOSFET ini juga terdiri dari 2 jenis konfigurasinya, yaitu MOSFET deflection dan MOSFET enhancement. Yang masing-masing MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan MOSFET kanal N. Jadi MOSFET terdiri dari 3 kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. Sama dengan JFET. Kemudian unijunction transistor atau UJT. Ini transistor yang digolongkan sebagai field effect transistor karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Ya, berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT ini memiliki 2 terminal basis, yaitu basis 1 dan basis 2. Dan dia memiliki 2 terminal basis dan 1 terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali atau switch dan tidak dapat digunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Nah, itu perbedaannya itu ya. Nah, kita masuk kepada fungsi transistor ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, fungsi dari transistor. Nah, 1, transistor difungsikan atau dikategorikan tadi sebagai penguat atau amplifier. Ini digunakan pada perangkat amplifier radio atau pengeras suara yang biasa kita temukan, misalnya di masjid, hingga perangkat audio home theater ya. Itu menggunakan transistor. Pada sebuah rangkaian amplifiernya ya, di dalam suatu perangkat tersebut. Jadi jenis sinyal yang dikuatkannya ini yaitu sinyal AC. Itu apa itu AC? Alternating current. Yaitu sinyal bolak-balik ya, dengan frekuensi itu 20 kHz ya. Kurang lebih sekitar segitu. Kedua, itu dia berfungsi sebagai saklar atau switch. Ini pada rangkaian otomatis seperti Arduino atau jenis microcontroller lainnya. Nah, apa itu Arduino nanti? Mungkin pembahasan Mekatronika 2 itu ada. Atau nanti coba lihat di buku saya, di buku Mekatronika itu bisa ditemukan pada bab terakhir itu tentang Arduino. Saya membahas sedikit tentang Arduino. Jadi saklar elektronik pada saat
suatu transistor dikontrol secara elektrik yang dapat dikondisikan tanpa dengan komponen mekanik yang bekerja. Jadi saklar elektronik yang menggunakan transistor memiliki keunggulan daripada saklar mekanik saklar mekanik biasa ya. Nah, ini kemampuan kecepatan tinggi dalam proses kondisi on maupun off. Nah, kemudian itu fungsinya penguat arus ya. Transistor sebagai penguat arus berfungsi untuk rangkaian power supply regulator. Pada umumnya transistor ini dimanfaatkan menjadi sumber power supply Arduino atau microcontroller lainnya. Kemudian transistor sebagai penguat sinyal AC. Jadi AC ini alternating current ya. Dalam hal ini komponen transistor harus menggunakan beberapa jenis teknik pembiasan berbasis transistor. Jadi saat sebuah transistor bekerja untuk menguatkan sinyal AC, komponen ini digolongkan menjadi beberapa tipe penguatan, yaitu penguatan kelas C, kelas AB, penguat kelas B, serta penguat kelas A. Kemudian transistor sebagai gerbang logika. Suatu gerbang logika merupakan rangkaian paling dasar dari rangkaian digital. Pada rangkaian gerbang logika inilah umumnya dibuat dengan menggunakan transistor. Sehingga biasa dibilang peran transistor pada rangkaian gerbang logika tidak dapat dipisahkan. Nah, yang belum dituliskan itu saya ucapkan saja ya, itu ada transistor sebagai osilator. Itu kurangnya di presentasinya ya. Fungsinya sebagai osilator ini merupakan sebuah rangkaian elektronika yang dapat membangkitkan sinyal dengan amplitudo dan frekuensi tertentu. Itu maksud dengan fungsi transistor. Masuk ke karakteristik transistor. Penggunaan fungsi dari sebuah transistor dapat dengan memanfaatkan karakteristik dari masing-masing daerah kerja sebuah resistor. Selain itu, dengan karakteristik transistor juga bisa digunakan untuk menganalisis arus dan tegangan transistor. Jadi karakteristik masing-masing daerah operasi transistor itu dapat diringkas. Pertama itu daerah potong atau cut off. Nah, dioda emitter diberi prategangan mundur yang mengakibatkan tidak terjadi pergerakan elektron yang menjadi arus basis. Jadi IB-nya sama dengan 0. Jadi serta arus pada kolektro atau IC itu sama dengan 0 atau bisa disebut dengan ICEO atau arus kolektor ke emitter dengan arus basisnya itu ya kosong. Kedua, daerah saturasi. Ini daerah ini diode emitter diberi prategangan maju yang menyebabkan atis kolektor IC akan meraih harga maksimum dengan tidak tergantung pada arus basis. Nah, hal tersebut membuat transistor menjadi komponen yang tidak bisa dikontrol. Maka dari itu, untuk menjauhkan daerah ini, dioda kolektor wajib diberi prategangan mundur dengan tegangan yang melebihi SAT-nya atau yang disebut dengan tegangan yang mengakibatkan dioda kolektor saturasi. Kemudian daerah aktif, pada daerah ini dioda emitter diberi prategangan maju sementara dioda kolektor diberi prategangan mundur yang akan mengakibatkan sifat-sifat ya berbagai macam ya sifat-sifatnya.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, transistor menjadi komponen yang dapat dikontrol. Terakhir itu daerah breakdown. Nah, sementara pada daerah ini, dioda kolektor mempunyai tegangan mundur yang melebihi tegangan breakdown-nya. Yang mana tegangan kolektor ke emitter ketika arus basis adalah 0, sehingga arus kolektor IC melebihi cara dibolehkan. Serta transistor bisa menjadi rusak. Saat ini transistor sendiri dirancang dengan berbagai jenis desain dengan spesifikasi aliran arus dan pengendali yang unik. Ya, misal saja ada jenis sebuah transistor pada kondisi off, sehingga pada terminal basis diberi arus listrik untuk bisa menjadi on. Juga ada jenis transistor yang keadaan sebaliknya, pada terminal basis harus diberi arus listrik untuk membuatnya menjadi kondisi off dan on. Ada jenis transistor lain yang memerlukan arus kecil dan tegangan kecil untuk mengaktifkannya, serta di sisi lain ada juga yang membutuhkan tegangan untuk mengoperasikannya. Demikianlah ya penjelasan, tentang materi pertemuan kita yang ke-11 tentang transistor. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.